Halo Scorpio, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading 3 bulan terakhir untuk 2022. Kita akan lihat gimana perjalanan kamu dalam menutup tahun 2022 ini. Karena ini general reading, nanti untuk detailnya kita akan lihat dalam reading tiap bulan ya. Oke, secara sekilas aku melihat ada sebuah transisi, sebuah perjalanan baru, chapter baru, cerita baru, momentum terlahir kembali, melihat situasi yang harusnya udah nggak pas lagi buat hidup kamu, tapi entah kenapa kayak kamu segan, ada keseganan di situ. Kita akan lihat lebih lanjut ya, tapi kita lihat Lenormandnya dulu untuk ngasih tema reading kamu. Pertama, ini berbicara tentang situasi di hidup kita yang sebenarnya udah nggak baik ya, tapi kita mengabaikan atau nggak mau lihat atau denial. Tapi ini juga bisa berbicara tentang abundant, tentang kemakmuran, kesuburan. Jadi kita lihat, karena di sini juga ada Empress ya di reading kamu. Lalu ini adalah tentang pesan di udara, komunikasi, bisa berupa email, bisa berbicara juga tentang sosial media. Mungkin kamu berkomunikasi dengan seseorang, karena di sini adalah garden. Ini garden berbicara tentang pertemuan sosial, situasi sosial, bisa berupa rapat, bisa berupa gathering, atau tempat umum kamu mungkin bertemu seseorang. Kita akan lihat lebih lanjut ya. Energi kamu direpresentasikan dengan Five of Swords. Ya, sebuah konflik, sebuah gesekan dengan orang-orang di sekitar kamu. Menang atau kalah, tetap ada yang terluka ya. Dengan siapa konfliknya? Apakah dengan rekan kerja? Atau dengan orang-orang terdekat, teman, pasangan? Karena gini, energi yang melintasin kamu adalah Emperor. Saya melihat gini, ada skenario sebagian dari kamu ini berhubungan dengan atasan kamu, atau orang yang signifikan di tempat kerja, atau bisa juga sosok maskulin yang signifikan di hidup kamu. Yang gak masalah kamu laki-laki atau perempuan, ambil yang resonate. Emperor ini harusnya vibe-nya positif, tapi energi yang melintasin kamu bisa jadi tantangan, bisa jadi itu pemicu transformasi kamu. Mungkin kamu belajar bahwa sosok maskulin ini atau atasan kamu yang berkonflik sama kamu, atau mereka yang memicu transformasi di hidup kamu ya, dan membawa kamu gini, kamu pemimpin di hidup kamu, kamu yang pegang kendali dalam hidup kamu ya. Kamu gak bisa melemparkan tanggung jawab itu atau menyalahkan orang lain ketika situasi gak berjalan seperti yang kamu mau. Oke, di waktu lampau ada Empress. Mungkin ini hubungannya sama hubungan romantis ya dengan pasangan kamu. Karena Empress ada di waktu lampau, di sini ada Emperor yang melintasi kamu. Empress Emperor ketika muncul bersamaan, aku mengartikannya sebagai divine counterpart, bisa karmic, bisa soulmate, apapun label yang kamu mau pergunakan. Empress di waktu lampau, gini, mungkin ada proses perjalanan untuk menyayangi diri kamu, atau ada proses berhubungan dengan kondisi finansial ya, karena Empress itu harusnya kartu abundant tapi ada di waktu lampau. Apakah kamu kehilangan sesuatu di waktu lampau, atau situasi yang berhubungan dengan anak kamu. Lalu di waktu yang akan datang, The World ini kartu penutup Major Arcana. Berarti ketika kartu penutup atau kartu yang mengakhiri Major Arcana, perjalanan kamu akan dimulai lagi dari the full, kembali lagi ke awal. The World juga berbicara tentang Saturn ya. Saturn itu planet yang merepresentasikan tentang disiplin, tentang pelajaran, tentang tough love. Tough love itu kayak kamu disayang, dididik, mungkin caranya menyakitkan gitu, atau kamu gak suka. Misalnya kayak bapak kamu atau ibu kamu mukul kamu gitu waktu kamu kecil ketika kamu nakal. Kayak gitu ya. Cara orang tua kamu mendidik kamu supaya jadi orang yang benar, jadi orang yang baik, dipukul gitu. Karena kamu disayang, supaya kamu gak lanjut nakalnya gitu. Itu contoh. Sama seperti energi Saturn. Saturn kayak gitu. Kamu akan dibatasin, kamu akan dididik atau disiplinkan ketika kamu perlu belajar sesuatu. Lalu di fokus kamu atau di alam bawah sadar kamu memikirkan tentang transformasi, transisi, atau meninggalkan sesuatu. Ya.
di 3 bulan ini temanya buat kamu. Lalu ada terlahir kembali, ada kebenaran yang terungkap. Karena di tiap kartu judgment sejauh ini aku melihatnya, ada orang-orang yang telanjang. Aku melihatnya gini, ketika ada yang telanjang, gak ada lagi yang tersembunyi, gak ada lagi rahasia atau misteri, karena semuanya gak ada yang ketutup. Berbicara tentang itu pertama, lalu terlahir kembali, atau bisa juga kamu mulai melihat situasi di hidup kamu yang rasanya udah gak pas buat hati kamu, dan kamu memutuskan kamu melakukan apa dengan hal itu. Karena di sini ada Hierophant. Hierophant ini berbicara tentang cara berpikir, kayak ada transformasi dalam cara berpikir. Bisa juga kepemimpinan. Kepemimpinan ini sama kayak emperor. Kamu mengambil alih kendali hidup kamu yang bertanggung jawab kemana arahnya hidup kamu. Ya, jadi Hierophant berbicara seperti itu ya. Bisa juga ini ada hubungannya dengan komitmen yang serius, pernikahan, atau hubungan kamu bertransformasi ke arah yang lebih serius. Lalu, kamu bisa expect kesuksesan, keberhasilan, pencapaian dengan chariot di sini. Ketika kamu fokus dengan hal yang kamu mau, semesta memberkati kamu dan membukakan jalan untuk kamu. Yang ada di hopes and fears kamu ya, mungkin kamu khawatir gitu. Ketika keadaan gak berjalan seperti yang kamu mau, ketika kamu harus misalnya ngulang lagi dari awal, atau kamu harus ngejagain hati kamu supaya gak terluka lagi. Ibaratnya gini, terluka itu, sakit itu bagian dari kehidupan gitu. Kalau misalnya kita gak mau merasakan lagi rasa sakit, tempat kita udah ada di kafling 2x2 ya, udah ada di kuburan. Di kuburan itu semua rasa sakit kita berakhir, kita udah bertransisi ke alam yang berikutnya. Tapi selama kita masih berwujud darah dan daging nih, di kehidupan ini kita masih nafas, luka itu bagian dari perjalanan hidup kita. Tapi luka itu, kekecewaan, kesedihan itu yang membantu kita lebih kuat dan lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Di sini ada Ace of Swords. Kamu gini ya, aku melihat kayak berkali-kali ini temanya diulang. Kamu melihat situasi di hidup kamu, kondisi orang-orang yang mungkin tempatnya udah gak pas, hati kamu udah gak pas, kamu udah sadar nih, tapi ada keseganan di situ ya. Mungkin semesta akan intervensi di 3 bulan terakhir ini. Mungkin semesta akan mengirimkan orang-orang tertentu untuk membuka mata kamu. Dan semesta udah menyiapkan sesuatu hal baru buat kamu gitu. Tinggal gimana kamu mau menyambut atau enggak. Atau kamu mau stuck di masa lalu. Atau kamu mau nengok ke belakang terus. Itu pilihannya ada di kamu ya. Kalau pemikiran tanpa aksi gitu atau tanpa perbuatan itu ya sama aja bohong gitu. Kamu kebanyakan mikirnya atau overthinking atau kelamaan menganalisa dengan Page of Swords di sini. Five of Swords, konfliknya dengan apa atau dengan siapa? Oke, kamu bagi fokus kamu ya. Kayaknya ada banyak hal di fokus kamu sekarang gitu. Kamu memprioritaskan apa yang kamu kerjakan, orang-orang di sekitar kamu, yang mana yang mau di mana diperhatiin duluan atau dikasih fokus kita duluan. Justice. Tabur tuai, kamu menuai apa yang kamu tabur. Selama kamu menabur hal-hal baik dengan intensi baik, kamu juga akan menuai hal-hal baik. Dan begitu juga orang-orang di sekitar kamu gitu, apapun yang mereka lakukan pada kamu, apakah itu baik ataupun tidak baik, semesta akan memberikan hal yang serupa kepada mereka seturut apa yang mereka lakukan. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.